Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun jika ada di antara kalian yang sedang dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan dan mintakan dengan iman jalan keluarnya. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Malam ini kita masih dapat bersekutu. Tuhan menghimpun kita dari berbagai tempat dan dalam keadaan kelelahan kita. Namun Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan awali kebaktian doa ini dengan memuji Tuhan. Kita akan pujikan, maka jiwaku pun memujimu. Kita ungkapkan kerinduan kita lewat pujian ini. Dan biarlah selama masih bernafas, maka mulut kita tidak akan berhenti memujinya. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururil ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Musik saja. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Musik saja. Apabila nanti Kristus memanggilku, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan oleh Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, benar Engkau adalah Allah yang layak terima pujian terbaik kami. Mulut kami tidak akan pernah berhenti memuji-Mu. Rancangan-Mu indah atas hidup kami, dan firman-Mu sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Juga malam ini kami masih dapat bersekutu, itu pun secara virtual, namun kami bersyukur karena kami masih dapat bersekutu bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudara seiman kami. Di dalam kesibukan kami dan di dalam kelelahan kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Ampunilah dosa-dosa kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama berdoa dan kita juga boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu membangun tubuh Kristus. Nats yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayat 26. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan jemaat di Korintus adalah jemaat yang pernah mengalami perpecahan di masa yang lalu. Dan kita sudah pernah merenungkan bagian ini ketika kita merenungkan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pada waktu itu terjadi perpecahan karena adanya favoritisme hamba Tuhan. Jadi ada orang-orang tertentu dan mereka sangat kagum dan suka kepada Paulus. Ada sebagian lain yang suka kepada Apolos. Jadi mereka terpecah atau terbagi. Mereka mengatakan aku adalah golongan Paulus. Yang lain mengatakan aku adalah golongan Apolos. Paulus seorang hamba Tuhan yang berkobar-kobar di dalam mengabarkan Injil. Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang sangat pandai di dalam mengajar. Jadi masing-masing mereka mempunyai pengikutnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Paulus mengatakan baik Paulus maupun Apolos mereka sama-sama adalah hamba Tuhan. Ya. Status kedudukan mereka itu sama adalah hamba Tuhan yang mempunyai peran yang berbeda. Tuhan memakai Paulus, Tuhan memakai Apolos, tapi cara Tuhan memakai mereka itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, Paulus ingin supaya jemaat di Korintus fokusnya bukan kepada hamba Tuhan, tetapi fokus kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Dan itu nasihat Rasul Paulus supaya gereja itu tidak ada perselisihan atau perpecahan karena kasus hamba Tuhan. Ada sebagian orang suka dengan hamba Tuhan tertentu, ada sebagian lain suka kepada hamba Tuhan yang lain. Sehingga karena hal itu, maka gereja itu bisa terbagi-bagi dan tidak bisa bersatu. Dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi pada gerejanya. Nah, di dalam 1 Korintus 12, bagian yang akan kita renungkan malam hari ini, Paulus ingin jemaat Korintus itu memperhatikan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama orang percaya. Ya, jadi ini juga harus menjadi perhatian dari orang-orang percaya di dalam kehidupan bergereja sebagai tubuh Kristus. Paulus ingin orang percaya itu bersatu. Ya, tadi dikatakan dia tidak ingin ada perpecahan karena hamba Tuhan. Ya, ada sebagian orang suka kepada hamba Tuhan A, ada orang yang suka kepada hamba Tuhan B. Tapi perpecahan itu juga bisa terjadi di dalam hubungan antar sesama orang percaya. Paulus mengingatkan kepada mereka, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada perselisihan, karena mereka harusnya bersatu. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan juga ayat 11 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Setiap orang Kristen mempunyai karunia yang berbeda-beda, tapi semua itu berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada mereka masing-masing. Lalu 1 Korintus 12 ayat 5 dikatakan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kita masing-masing melayani, pelayanan kita berbeda-beda. Tetapi ingat, Tuhan yang kita layani itu sama. Jadi memang pelayanan itu bermacam-macam, tapi Tuhan yang kita layani itu sama. Satu Tuhan, itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, ada berbagai perbuatan ajaib, yaitu banyak mujizat yang terjadi. Tetapi ingat, itu bukan perbuatan dari hamba Tuhan atau orang percaya tertentu. Itu dikerjakan oleh satu Allah yang sama.
ya, yaitu Allah yang bekerja, yang memakai orang-orang tertentu untuk melakukan mujizat, untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa. Jadi karena kita menerima karunia dari roh yang sama, kita melayani Tuhan yang sama, dan Allah bekerja melalui kita, Allah yang sama. Oleh sebab itu harusnya kita itu menjadi satu, ya, karena kita mempercaya kepada Allah yang sama, melayani Tuhan yang sama, dan kita menerima karunia-karunia dari Roh Kudus yang sama. Nah, di dalam eh, 1 Korintus 12 ayat 12, nats yang akan menjadi fokus renungan kita malam hari ini menekankan bahwa di dalam tubuh Kristus ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Ya, banyak anggota-anggota, tetapi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Perhatikan, ayat ini dikatakan, ya, kita itu walaupun banyak, tapi merupakan satu tubuh, ya. Kita berada di dalam satu roh, ya. Lalu dikatakan kita dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Jadi di sini jelas sekali Paulus mengingatkan kita, walaupun tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota, tapi seharusnya kita sadar bahwa kita merupakan satu kesatuan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita yang banyak ini ya bisa membangun tubuh Kristus menjadi satu kesatuan yang kokoh seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, kita harus buang sikap rendah diri. Di sini ayat yang ke-15 dikatakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, kadang-kadang kaki itu mungkin merasa rendah diri dibandingkan tangan karena posisi dia ada di bawah. Tapi dia tidak bisa mengatakan, "Aku bukan tangan, maka aku tidak termasuk tubuh." Atau mata, ya, juga mengatakan telinga mengatakan aku tidak seperti mata, aku bukan mata, jadi aku tidak termasuk tubuh. Tidak. Baik kaki, baik tangan, baik telinga, baik mata kita, semuanya memang berbeda. Memang berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi semuanya merupakan satu bagian dari tubuh kita. Jadi baik kaki, baik tangan, baik telinga maupun mata, walaupun mereka berbeda satu dengan yang lain, tapi mereka tidak boleh rendah diri mengatakan, oke, karena aku tidak sama seperti Anda, maka aku tidak termasuk tubuh. Ya, itu sikap rendah diri, ya, bukan rendah hati. Kalau rendah hati adalah suatu sikap yang baik, tapi kalau rendah diri itu sikap yang negatif, ya. Sebab kalau kita rendah diri, kita itu merasa diri kita tuh kecil, kita itu remeh, tidak berarti, tidak ada gunanya. Biasanya orang yang punya sikap seperti ini menjadi seorang yang apatis, seorang yang pasif, seorang yang tidak mau melakukan sesuatu apapun karena dia merasa dia kecil, dia tidak berarti, dia tidak berguna. Nah, saudara, sikap seperti ini tidak boleh kita miliki. Siapapun kita, sekecil apapun kita, walaupun kita berbeda dengan orang lain, tetap kita adalah bagian dari tubuh, ya. Jadi, buang sikap rendah diri.
Yang kedua, belajar melihat rancangan dan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17 katakan, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, bayangkan ya, kalau tubuh kita seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Apakah itu tidak merupakan sesuatu yang mengerikan kalau seluruh tubuh kita adalah mata, ya? Tidak ada telinga sehingga kita tidak bisa mendengar. Atau dikatakan kalau seluruhnya adalah telinga, ya. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa mencium sesuatu karena tidak ada hidung, ya? Tetapi di sini dikatakan Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing, ya, baik itu mata, baik itu telinga, baik itu hidung, ya, penciuman. Secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi kita perhatikan, di sini ada rancangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan masing-masing anggota tubuh itu berbeda. Dan Tuhan juga, ya, yang bukan hanya menciptakan itu, Tuhan juga mempunyai memberikan fungsi kepada setiap anggota masing-masing yang berbeda, ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan semuanya pasti ada fungsinya, ada gunanya, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Dan semuanya juga ditempatkan pada tubuh sesuai dengan kehendak Tuhan dikatakan. Kenapa mata itu taruh di depan, tidak taruh di belakang? Kalau taruh di belakang tentu tidak bisa jalan maju, ya. Karena kalau dia mau berjalan, dia tidak bisa melihat. Jadi Tuhan itu meletakkan mata kita di depan misalnya. Nah, kenapa Tuhan itu meletakkan telinga kita di samping? Dan satu di kanan, satu di kiri. Supaya kita bisa mendengar suara dari berbagai arah. Nah, saudara, semuanya ditempatkan pada tubuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, semua anggota tubuh diciptakan, ditempatkan, dan memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh anggota tubuh lainnya. Jadi kita harus bisa melihat, ketika kita melihat orang lain itu berbeda dengan kita, kita harus tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan atas diri orang itu. Demikian juga Tuhan sudah merancangkan kita dan Tuhan menghendaki kita menjadi satu bagian dari tubuh Kristus dengan fungsi yang mungkin berbeda dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus membuang sikap arogan. Arogan itu sombong, ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, jadi kita lihat di sini, mata itu tidak bisa berkata, "Aku tidak membutuhkan engkau" kepada tangan. Ya, demikian juga kepala tidak bisa mengatakan, "Aku tidak butuhkan engkau", ya, kepada kaki. Ya, jadi orang yang mengatakan tidak membutuhkan engkau, tidak butuhkan orang lain itu biasanya adalah orang yang sombong, ya, orang yang arogan. Orang yang merasa dia bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Mata sebenarnya membutuhkan tangan, ya. Kadang-kadang mata kita kotor waktu bangun tidur mungkin, ya, atau kita menangis, mengeluarkan air mata. Kita membutuhkan tangan, mata membutuhkan tangan untuk membersihkan mata kita, ya bukan? Jadi mata tidak bisa mengatakan kepada tangan, aku tidak butuh kamu, ya. Lalu di sini juga dikatakan kepala juga membutuhkan kaki untuk ambil obat misalnya. Kalau kita sakit kepala, kita tahu kita ada obat untuk menyembuhkan kita. Ya, kalau kita tidak punya kaki,
bagaimana kita bisa pergi mengambil obat untuk menyembuhkan kepala kita yang sakit? Jadi, kepala juga, walaupun dia ada di atas, dia tidak bisa sombong dan arogan mengatakan, "Aku tidak membutuhkan kaki yang ada di bawah karena dia rendah." Tidak, ya. Jadi, kepala juga membutuhkan kaki untuk melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, kita lihat bahwa setiap anggota tubuh itu sebenarnya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh arogan, sombong, merasa aku tidak butuh orang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, buang sikap arogan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa bersatu membangun tubuh Kristus? Kita harus bersikap saling melengkapi. Ayat 23 dan 24. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Coba perhatikan di sini. Mungkin kadang-kalanya kita merasa dan melihat, ya, ada anggota-anggota tubuh yang kurang terhormat, di sini dikatakan, yang tidak elok, yang tidak mulia, ya. Mungkin kita kadang-kadang merasa seperti itu dan melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat seperti itu, harusnya justru kita memberikan perhatian dan penghormatan khusus kepada anggota yang demikian. Ya, contoh misalnya kalau satu hari, ya, kita melihat, oh, kepala kita nih, atau rambut kita di kepala kita itu mulai rontok. Ya, wah, itu kan kurang mulia ya bagi perempuan ya kalau rambutnya tipis, ya, mulai rontok banyak. Mungkin kita khawatir. Nah, itu berarti kurang elok misalnya. Nah, kita akan berusaha, bukan? Kita akan menaruh perhatian khusus. Bagaimana nih supaya rambut saya tidak rontok, supaya bisa lebat lagi, kita akan membeli hair tonic. Nah, untuk menggunakan hair tonic, kita perlu tangan, ya, untuk memberikan massage kepada kulit kepala kita, sehingga itu bisa berfungsi dengan baik, bisa diserap dengan baik, sehingga menolong supaya rambut yang rontok itu, ya, bisa berkurang, bahkan bisa tumbuh rambut-rambut yang baru, sehingga rambut kita bisa lebat lagi. Bukankah itu yang kita lakukan? Atau misalnya ketika anak-anak remaja bertumbuh dan giginya mulai tumbuh yang baru dan terlihat sepertinya tidak rata, tidak rapi. Lalu biasanya hal itu mendapatkan perhatian yang khusus. Dan orang tuanya atau dirinya akan mencari spesialis atau dokter yang bisa menangani giginya supaya kelihatan lebih rapih, ya. Itulah sebabnya banyak anak-anak muda atau anak remaja pasang behel, ya. Giginya diberikan kawat. Kenapa diperhatikan seperti ini? Karena ingin supaya yang tidak elok itu menjadi elok. Jadi justru Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ada anggota tubuh yang lemah, ya, yang mungkin di pandangan kita kurang terhormat, tidak elok, tidak mulia, bukannya mengkritik mereka, menghina mereka, atau menjatuhkan mereka, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memperhatikan mereka dan menolong mereka supaya mereka juga boleh menjadi anggota tubuh yang elok, ya, yang mulia, ya, dan mendapatkan penghormatan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bersikap saling melengkapi ketika kita melihat ada sesama anggota tubuh yang lemah. Dan yang terakhir,
Kita harus bisa serasa dan sepenanggungan. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, harus mempunyai empati, ya, merasa senasib, serasa, sepenanggungan dengan sesama anggota tubuh Kristus, ya. Jadi sikap ini, kalau kita mempunyai sikap empati seperti ini kepada orang lain, ini akan membuat hubungan sesama anggota itu tambah erat dan kita bisa menjadi bersatu. Ya, ketika seseorang itu sedang menderita, kita ikut menderita. Ketika seseorang itu dihormati, kita ikut bersukacita, ya. Jadi, saudara, perasaan seperti ini harus kita miliki, baik dalam suka maupun dalam duka. Kita selalu bersama-sama, mempunyai perasaan yang sama, sepenanggungan. Kita sama-sama pikul menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jadi, saudara, untuk membangun tubuh Kristus perlu kesatuan. Ya, persatuan ini dapat terbentuk jika orang percaya itu punya sikap yang rendah hati, bukan rendah diri. Jadi, buang sikap rendah diri kita, merasa kita tidak berarti, kita kecil. Itulah sebabnya kita tidak mau terlibat, kita pasif, dan kita tidak memberikan sumbangsih kepada tubuh Kristus, sedangkan kita mempunyai peran dan fungsi yang penting di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, kita harus belajar melihat rencana dan kehendak Tuhan, baik dalam diri kita. Tuhan menciptakan saya untuk apa ya? Tuhan memberikan karunia kepada saya, karunia apa ya? Demikian juga orang lain. Kita harus melihat itu dan menghargai, karena semuanya itu berasal dari Tuhan, sesuai dengan rancangan atau rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus membuat sikap arogan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata kepada orang lain, aku tidak butuh engkau. Kita itu betul-betul saling membutuhkan, ya, satu sama yang lain. Kita tidak mungkin berdiri sendiri, karena anggota tubuh atau tubuh kita tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota tubuh. Dan yang keempat, kita harus bersikap saling melengkapi. Ada saat-saat tertentu di mana satu bagian dari anggota tubuh kita mengalami kelemahan, ya, atau tidak elok, terjadi satu masalah, tapi bukan alasan bagi kita untuk membuang itu, menghina, dan mengkritik. Tapi itu saatnya di mana kita justru mengcover, menolong, melengkapi apa yang lemah, apa yang tidak elok, ya. Dan yang terakhir, kita harus bisa serasa dan sepenanggungan. Ketika satu dari anggota tubuh kita itu lemah dan menderita, kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan, punya empati. Dan ketika satu dari anggota tubuh kita itu dimuliakan, ya, maka kita juga ikut bersukacita. Jadi kalau ada seorang bisa menyanyi dengan baik, suaranya merdu, bisa memuji Tuhan, dan semua orang diberkati, maka yang sukacita itu bukan hanya mulut, tapi seluruh pribadi orang itu ikut bersukacita, karena hidupnya bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, malam ini marilah kita sehati berdoa khusus untuk persatuan anak-anak Tuhan sebagai gereja, yaitu sebagai tubuh Kristus. Mari kita introspeksi diri, apakah selama ini kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang betul-betul memperhatikan kesatuan, membangun tubuh Kristus, atau
kita menjadi anggota tubuh Kristus yang idle, yang diam, yang pasif. Ya, bahkan jangan sampai ada di antara kita menjadi anggota tubuh yang selalu mengeritik, melecehkan, dan bersikap sombong dan merasa bahwa aku tidak membutuhkan kau. Semuanya itu harus kita buang karena kita sebenarnya adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Kita harus membangun bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak sendiri. Tuhan memberikan kami banyak saudara-saudara seiman di sekitar kami. Memang kami satu dengan yang lain itu tidak sama, berbeda. Kami mempunyai karunia yang berbeda. Dan kami mempunyai pelayanan yang berbeda. Kami punya pandangan yang berbeda. Tetapi bukan berarti kami tidak bisa bersatu. Kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus bahwa kami harus bersatu karena kami adalah anggota tubuh Kristus. Oleh sebab itu, tolong kami supaya kami tahu bagaimana mempertahankan, memelihara kesatuan tubuh Kristus dengan apa yang sudah kami pelajari malam hari ini. Tolong Tuhan berkati gerejamu supaya kami boleh satu hati, satu jiwa, satu pikiran di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dan gerejamu ini sungguh boleh menjadi saksi yang indah sehingga banyak orang-orang yang belum percaya boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Doa bagi kota tercinta. Kita perlu mendoakan tanah air kita yang sedang mengalami kekacauan. Bahkan negara sedang terancam perpecahan. Biar lewat doa kita, Tuhan menolong dan berbelas kasihan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa
kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mau berdoa syukur, saudara. Kita mau bersyukur, saudara, atas penyertaan Tuhan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, ICLE, sepanjang 18 tahun lebih ini Tuhan menyertai gerejanya. Dan kita juga mau bersyukur, saudara, karena Tuhan terus boleh memberkati dan menyertai bagi negara ini di Amerika. Dan kita bersyukur, saudara, kita ada dapat tinggal di negara Amerika ini. Kita juga bersyukur, saudara, untuk berkat rohani dan juga jasmani yang telah Tuhan limpahkan selama seminggu ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari, saudara, kita mau berdoa syukur. Saudara, kita mau berdoa, saudara, agar kita memiliki kesatuan, khususnya di dalam keluarga, agar penuh kasih. Mungkin skala ada banyak tantangan di dalam skala
persoalan yang mungkin kita hadapi dalam keluarga, kita mau berdoa agar Tuhan terus boleh mempersatukan kita, relasi-relasi boleh dipulihkan. Kita juga mau berdoa suara untuk damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita mau berdoa. Saudara sekalian, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Mungkin ada saudara, teman, keluarga. Kita mau mengingat mereka dan kita mau sebut nama mereka. Kita mau berdoa, Tuhan boleh menjamah, Tuhan memulihkan, berikan kekuatan. Kita juga mau berdoa saudara agar setiap jemaat yang agar sungguh mereka memiliki hidup yang tangguh, mengatasi dalam segala pergumulan dan juga tantangan yang ada. Kita mau berdoa saudara akan dua hal ini. Berikutnya saudara kita mau berdoa untuk para usinda agar diberikan sukacita dan juga kekuatan di dalam masa tua mereka, agar sungguh Tuhan terus boleh memberkati, melindungi mereka, terus hidup dalam penuh syukur dan sukacita. Kita juga mau berdoa saudara bagi para orang tua agar diberikan hikmat bijaksana di dalam mendidik anak dan boleh menjadi teladan bagi keluarga, anak-anak, cucu mereka. Kita mau berdoa saudara akan hal ini. Saudara sekalian, kita mau mendukung gereja ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa secara ibadah pada minggu ini. Dan kiranya saudara bagi setiap jemaat yang melayani, Tuhan sendiri boleh memberkati. Doakan saudara dari semua yang melayani, dari khusus bagi hamba Tuhan yang melayani, penginjil Leonard Sidarta dan juga penginjil Peter Tikwalu. Doakan juga saudara untuk semua dari jemaat yang melayani, dari ibadah, dari mungkin bagian makanan, bagian asyir, dari yang melayani dalam sekolah minggu,
Dan mungkin ada banyak mereka yang melayani, mungkin kita tidak sebutkan satu persatu, kita doakan agar sungguh lewat pelayanan yang mereka lakukan, agar sungguh mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan dan jemaat boleh diberkati. Doakan yang kedua, saudara, agar kita sebagai tubuh Kristus dapat terus boleh saling bersatu, dapat saling melengkapi, saling mendoakan, doakan untuk pengurus, doakan untuk hamba Tuhan, doakan untuk seluruh jemaat, agar Tuhan sendiri boleh memberkati gerejanya. Kita mau berdoa. Saudara, kita terus mau berdoa bagi negara ini, berdoa bagi Amerika, berdoa bagi kesejahteraan rakyat, berdoa bagi keamanan di Amerika ini, agar sungguh Tuhan lindungi dari segala kejahatan, dari segala hal-hal yang mungkin tidak baik. Tuhan terus boleh memberkati. Doakan juga terus bagi permasalahan yang ada di negara ini, seperti homeless, seperti mungkin ada drug, ada kesulitan di dalam imigrasi, healthcare, dan juga hal-hal lainnya. Tuhan sering boleh memberkati pemerintah Amerika, khusus sebagai anak Tuhan yang berada di pemerintahan. Tuhan terus boleh memberkati sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang bagi negara ini. Kita mau serahkan mendukung negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita mau terus berdoa bagi Indonesia. Kita terus, saudara, pada saat ini situasi mungkin masih belum tahu ke depannya, dan juga mungkin beberapa waktu ke depan, saudara, bisa saja terjadi mungkin ada demonstrasi kembali. Dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pada saat ini masih harus terus dilakukan. Kita mau berdoa, saudara, agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan ini boleh menjadi yang terbaik bagi masyarakat di Indonesia, dan mereka sungguh dapat mengambil tindakan dengan bijak. Doakan, saudara, bagi kedamaian Indonesia, berdoa bagi anak Tuhan yang berada di Indonesia, gereja-gereja, dan juga bagi keluarga saudara yang berada di Indonesia. Tuhan sendiri yang lindungi, Tuhan sendiri yang boleh sertai. Kita mau berdoa, saudara, mendukung Indonesia ke dalam tangan Tuhan.
Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, segala tantangan, keluh kesah, kekhawatiran, kita membawanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berdoa bersama, dan kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur juga atas kami dapat berdoa di mana Engkau begitu dekat kepada setiap kami dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur atas malam hari ini, dan kami mau memuji-Mu, kami mau memulihkan nama-Mu, dan kami bersyukur karena kami dapat berdoa bersama, dan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu. Apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, bersyukurlah senantiasa, dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Musik saja. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Biarlah semua bangsa bersyukur kepadamu. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Musik saja. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Sungguh bersyukur saudara kita dapat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya kita dapat terus giat di dalam kita berdoa. Sampai bertemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, tetap terus berdoa.